Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Yolanda, mahasiswa jurusan Teknik IPA semester 5 Winsus Karyau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan media alat peraga struktur organ pada tumbuhan untuk kelas 8. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pelajaran IPA adalah pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Peranan media menjadi sangat penting untuk memberikan pengalaman yang konseptual terhadap siswa. Media dan alat penghubung antara guru dan siswa sebagai penyampai pesan dan informasi, sehingga peran media sangat penting pada proses pembelajaran. Berdasarkan pengalaman belajar penulis saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, penulis mengalami beberapa kendala dalam memahami mata pelajaran IPA, yang materinya struktur organ pada tumbuhan. Karena selama penulis belajar materi tentang tumbuhan, guru selalu minta penulis dan siswa-siswa lain untuk membayangkan bagaimana tumbuhan itu, dan setiap siswa memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Setiap siswa bisa membayangkan satu tumbuhan yang sama, kecuali guru memberi clue. Dengan adanya masalah tersebut, penulis berinisiatif membuat alat peraga struktur organ pada tumbuhan yang konsepnya seperti alat peraga rangka manusia. Diharapkan alat peraga yang penulis buat dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang dapat menjadi jawaban dari kendala-kendala yang pernah penulis alami. B itu rumusan masalah. Apakah alat peraga yang dibuat mampu memenuhi tujuan pembelajaran tentang struktur organ pada tumbuhan? Adapun tujuan dari alat peraga ini bagi siswa agar dapat memahami dan menjelaskan struktur dan organ pada tumbuhan. Bagi guru agar guru dapat mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan agar dapat meningkatkan aktivitas belajar. Poin D, manfaat. Bagi siswa yang pertama dapat memahami struktur tumbuhan, yang kedua dapat menjelaskan organ pada tumbuhan, bagi guru dapat mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, dan yang kedua dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Bab 2, landasan teori. Poin A, deskripsi teori. Dalam deskripsi teori terbagi atas 4. Yang pertama itu media pembelajaran, yang kedua alat peraga tumbuhan, yang ketiga struktur organ pada tumbuhan, yang keempat fungsi organ pada tumbuhan. Poin 1, media pembelajaran. Media pembelajaran atau alat peraga mampu menjadi perantara atau jembatan untuk menyampaikan informasi kepada penerima. Alat peraga mampu mengatasi keterbatasan pengalaman belajar siswa, memperjelas penyajian bahan ajar yang sulit dipahami siswa. Yang kedua, alat peraga tumbuhan. Alat peraga adalah salah satu media alat membantu pembelajaran, dengan segala macam benda yang digunakan untuk peragaan materi pelajaran. Anak belajar melalui pengalaman-pengalaman langsung. Hal ini menjadi pertimbangan untuk dikembangkannya media alat tumbuhan. Yang ketiga itu struktur organ pada tumbuhan. Struktur tumbuhan atau organ pokok yang membentuk tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun. Sedangkan bunga, buah, dan biji termasuk organ khusus pada tumbuhan. Setiap bagian tumbuhan tersebut mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda. 4. Fungsi dan organ pada tumbuhan. Yang pertama itu akar berfungsi untuk menyerap air dan juga mineral yang dibutuhkan tumbuhan dalam tanah. Yang kedua, batang berfungsi sebagai tempat berkembangnya organ-organ generatif yang berfungsi dalam perkembangbiakan tumbuhan. Ketiga, daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis tumbuhan karena memiliki klorofil. Yang keempat, bunga-bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang terbentuk dari tunas. Yang kelima, biji sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti kacang hijau dan kacang kedelai. Poin B, kerangka berpikir. Penelitian ini yang akan dilakukan penelitian yang pertama, alat peraga sederhana dapat digunakan dalam pembelajaran. Kedua, siswa dapat memahami konsep lebih baik dengan alat peraga sederhana. Sementara keadaan di sekolah, berdasarkan pengalaman penulis, guru masih banyak meminta siswa membayangkan bagaimana tumbuhan. Yang kedua, guru masih banyak yang belum menggunakan alat peraga. Pembelajaran IPA untuk beberapa materi belum menggunakan alat peraga. Itu menjadi masalah. Pembelajaran belum sesuai dengan kebutuhan. Dan solusinya, pengembangan media pembelajaran alat peraga materi struktur organ pada tumbuhan kelas 8 SMP. Bab 3, prosedur pengembangan. Poin A, langkah-langkah penelitian.
Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data dan mendesain alat peraga. Yang ketiga, desain pengembangan alat peraga sederhana. Yang keempat, validasi desain oleh pakar. Yang kelima, uji produk. Poin B, metode pengembangan tahap 1. Yang pertama, instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud ialah untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian dan pengembangan ini menggunakan metode angket. Yang kedua, analisis data. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, angket validasi, yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kelayakan alat peraga di dalam materi dan desain alat peraga yang dikembangkan. Angket validasi diisi oleh validator, bentuk statistik deskriptif dengan penyajian dan berupa presentasi. Yang kedua, angket tanggapan dalam penelitian dan pengembangan ini diberikan kepada guru dan siswa setelah uji coba produk. Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan guru terhadap alat yang dikembangkan dan siswa terhadap penyajian alat peraga. Angket tanggapan ini diisi oleh guru dan siswa. Angket tanggapan ini berisi pertanyaan dan jawaban semi terbuka. Selanjutnya, desain produk. Penelitian ini dimulai dengan melakukan proses perancangan produk. Proses perancangan produk pada penelitian ini dilakukan pembuatan petunjuk sebagai pedoman atau gambaran sementara dalam perencanaan alat peraga struktur organ pada tumbuhan. Selanjutnya, membuat desain alat peraga dengan mengacu pada beberapa referensi. Berikut adalah gambaran desain awal dan realisasi alat peraga struktur organ pada tumbuhan. Pada penelitian ini, terdapat putik, bunga, daun, batang, akar, dan ini berupa kawat yang digunakan seperti konsep kerangka alat peraga kerangka manusia. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Poin A, hasil dan pembahasan. Hasil utama penelitian dan pengembangan ini adalah alat peraga. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan metode Brock and Gall, yaitu yang dilakukan dari tahap 1 sampai 5. Data hasil setiap tahapan prosedur penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan potensi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, uji validasi. Dan yang kelima, uji produk. Yang pertama, analisis dan potensi masalah. Proses pembelajaran merupakan salah satu fase paling penting dalam pembelajaran. Pengetahuan hal ini memicu penulis untuk mencari dan memahami masalah yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Setelah mengetahui masalah yang terjadi selama pengalaman penulis menyimpulkan bahwa masalah utama yang menghambat fokus peserta didik yang sangat kurang. Penggunaan alat peraga dalam materi struktur organ pada tumbuhan dinilai efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, alat peraga ini sangat mudah digunakan praktis juga. Teknik menggunakan alat peraga ini cukup mudah untuk dipahami peserta didik, karena dalam pembelajaran siswa dapat melihat secara langsung bagaimana struktur maupun organ pada tumbuhan. Kedua, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi dilakukan setelah menganalisis permasalahan yang ada di lapangan dan alat yang berfungsi mengatasi masalah tersebut. Menurut penulis, penggunaan alat peraga dalam materi struktur organ pada tumbuhan sangatlah berpotensi. Data dan informasi mengenai alat peraga baik berupa jurnal maupun pendapat para ahli dikumpulkan dan diolah sehingga menghasilkan produk alat peraga untuk materi struktur organ pada tumbuhan. Yang ketiga, desain produk. Alat peraga struktur organ tumbuhan didesain untuk menjelaskan materi struktur organ pada tumbuhan beserta fungsinya. Langkah-langkah yang digunakan untuk mendesain produk diantaranya sebagai berikut. Poin A, melukis pola organ-organ pada tumbuhan di atas kardus. Sebelum dipindahkan pola ke atas triplek. Pola tersebut dipindahkan ke triplek. Triplek digergaji sesuai pola yang dibuat selanjutnya.
ke tahap pengecatan. Gambar di atas merupakan kerangka batang, kerangka daun, bunga, dan putik pada tumbuhan. Ini merupakan kerangka akar pada tumbuhan. B. Modifikasi dan pembuatan tumbuhan sederhana. Modifikasi tumbuhan merupakan bagian paling penting karena di sini letak konsep alat peraga kerangka manusia yang dipakai pada alat peraga struktur organ pada tumbuhan. Adapun bahan lain yang digunakan pada alat peraga itu yaitu kawat yang digunakan untuk mengaitkan akar, batang, daun pada tumbuhan agar dapat membentuk tumbuhan sederhana. Keempat, hasil validasi produk. Validasi dilakukan oleh dosen pembimbing mata kuliah rekayasa alat-alat labor yaitu Ibu Riza Andriani SPD MPD pada 24 Januari 2020. Hasil validasi yang alat peraga dilakukan oleh Ibu Riza terdapat 5 aspek yang dinilai, yakni efisien alat peraga terhadap siswa, mudah memahami materi dengan media, amannya media untuk siswa, kesesuaian materi dengan alat peraga mencakup tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, penilaian efisien alat peraga ditinjau dari kemudahan pembuatan dan penggunaan alat peraga mendapat skor total 9 dengan rentang kurang valid. Untuk itu, alat ini dapat digunakan dengan sedikit revisi. Ahli validasi memberikan saran-saran untuk menambah atau memperbaiki alat peraga. Berikut saran yang diberikan oleh validasi. Ukurannya sudah sesuai untuk mencakup kelas yang cukup luas. Sudah diwarnai dengan warna-warna yang berbeda menunjukkan bagian-bagian struktur tubuh tumbuhan secara sederhana. Tambahan dari Ibu hanya satu, sebaiknya gambar tersebut ditempelkan stripping yang lebih besar, kemudian di setiap bagian tumbuhan tersebut dibubuhi panah yang menunjukkan nama mereka. Dan nama ini dibuatkan pada kertas karton dan dilaminating yang dibubuhi double tip busa di bagian belakang sehingga bisa dibongkar pasang. Jadi nanti ketika pembelajaran bisa dijadikan sambil bermain atau memberikan kuis siswa mencocokkan label dengan yang ditunjuk oleh anak-anak. Poin kelima, uji produk. Uji produk dilakukan oleh guru SMP 3 Mando dan beberapa siswa SMP kelas 8 yang berada di sekitar rumah. Poin A, tanggapan guru. Uji coba yang dilakukan untuk mengetahui tanggapan guru mendapatkan skor 61, maka disimpulkan alat peraga mencapai kriteria menarik. Poin B, tanggapan siswa. Uji coba yang dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa serta uji coba keberhasilan produk. Tanggapan peserta didik mendapat skor sebesar 68%, maka disimpulkan bahwa alat peraga mencapai kriteria menarik. Bab 5, kesimpulan dan syarat. Poin A, simpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian pengembangan adalah sebagai berikut. Poin 1, media pembelajaran sebagai alat peraga, penerapan konsep alat peraga kerangka manusia pada materi struktur organ pada tumbuhan pada saat validasi mendapat skor 9 dengan rentang tingkat kevalidan cukup valid, layak digunakan dan mendapat saran untuk sedikit perbaikan. 2. Pengembangan alat peraga yang diujikan kepada guru IPA selaku guru yang paham tentang konsep tentang materi struktur organ pada tumbuhan mendapatkan skor 61 dengan rentang menarik. Dan pengembangan alat peraga yang diujikan ke siswa mendapat skor 68 dengan rentang kemenarikan menarik. Poin B, saran. Yang pertama, alat peraga ini dapat menjelaskan struktur tumbuhan, akan tetapi penelitian ini hanya terfokus pada batang dan akar saja. Untuk daun dan yang lain belum dapat dijelaskan secara rinci.
Yang kedua, pembuatan alat peraga ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari desain alat maupun materi yang dicakup. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan lebih baik lagi secara keseluruhan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.